Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat agar tidak ada lagi 3.503 orang yang lainnya, 3.503 orang yang berikutnya. Saksikan sampai selesai untuk mendapatkan ibrah pahala haji. Keadilan. Orang sudah menunggu 7 tahun di haji khusus. Ada orang yang menunggu 25 tahun di haji reguler. Rata-rata loh. Ada beberapa tempat yang 48 tahun. Lah tiba-tiba ada orang yang 0 tahun berangkat. Banyak loh, 3.503 orang mendaftar 2024, berangkat 2024. Haji, ia sempat tertidur di Baitullah tidak jauh dari Ka'bah. Di dalam tidurnya, ia bermimpi melihat suatu pemandangan di mana 2 malaikat turun dari langit menuju area tawaf. Salah satu malaikat berkata, "Berapa orang yang berhaji tahun ini?" Malaikat satunya berkata, 600.000 orang. "Berapakah yang diterima hajinya?" "Tidak seorang pun." "Tidak seorang pun?" tanya malaikat yang pertama, seakan tidak percaya. Malaikat kedua berkata lagi, "Tetapi seseorang tukang sol sepatu atau sandal di Damaskus bernama Muwafiq yang tidak jadi pergi berhaji, justru diterima hajinya oleh Allah. Dan berkah dari diterima hajinya Muwafiq ini, maka diterimalah semua ibadah haji pada tahun ini." Abdullah bin Mubarak segera terbangun dan terheran-heran dengan mimpi yang dialaminya. Benarkah seperti itu keadaannya? Tidak ada pilihan lain kecuali membuktikan adanya seorang tukang sol sepatu yang bernama Muwafiq tersebut. Dari Makkatul Mukarramah, Ibnu Mubarak tidak langsung pulang, tetapi memacu tunggangannya menuju Damaskus di Syam atau Syria. Setibanya di sana, ia mencari tahu tentang Muwafiq tersebut, dan ternyata tidak terlalu kesulitan. Profesinya sebagai tukang sol sepatu atau sandal selama puluhan tahun membuatnya ia banyak dikenal oleh orang-orang di Damaskus. Setelah ditunjukkan rumahnya dan bertemu dengan Muwafiq, Ibnu Mubarak tidak melihat sesuatu yang istimewa pada dirinya. Hanya seorang lelaki sederhana, bahkan cenderung miskin, tetapi tampak jelas ketulusan dan keikhlasan pada sinar wajahnya. Setelah dipersilahkan duduk dan memperkenalkan diri, Ibnu Mubarak berkata, "Kebaikan apakah yang engkau kerjakan sehingga engkau memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah?" Muwafiq tampak tidak mengerti dengan pertanyaan tersebut dan berkata, "Ada apakah gerangan Tuan? Tiba-tiba Tuan menemuiku dan bertanya seperti itu." Kemudian Abdullah bin Mubarak menceritakan kalau ia baru saja selesai berhaji dan mengalami mimpi seperti yang dialaminya tersebut, yang kemudian membawa langkahnya untuk menemuinya. Mata Muwafiq tampak berkaca-kaca penuh haru, dan ia hanya bisa mengucap hamdalah sebagai ungkapan rasa syukurnya. Tanpa disadarinya, menitik air matanya karena begitu bahagianya. Setelah Muwafiq mulai bisa menguasai emosinya kembali, ia bercerita kalau sejak lama ia ingin sekali berhaji. Tetapi karena keadaannya miskin, ia harus menabung dan menyisihkan penghasilannya selama bertahun-tahun. Tahun ini ia telah mengumpulkan 300 dirham, cukup untuk perjalanan hajinya dan bekal kehidupan keluarga yang ditinggalkannya. Suatu ketika, istrinya yang sedang hamil mencium bau masakan dari rumah tetangganya. Layaknya seorang hamil muda yang sedang ngidam, ia sangat ingin merasakan masakan tetangganya tersebut. Muwafiq telah memujuknya untuk membuatkan atau membelikan masakan yang sama, tetapi istrinya tetap menolak, kecuali masakan tetangganya itu. Dengan berat hati, Muwafiq mendatangi rumah tetangganya tersebut, yang ternyata adalah seorang janda dengan anak-anak yatimnya. Begitu dibukakan pintu, Muwafiq berkata, "Wahai ibu, istriku sedang hamil, dan ia mencium bau masakan engkau dan ingin merasakannya. Bolehkah aku meminta sedikit saja untuk memenuhi keinginannya?" Tampak kesedihan di mata wanita itu, bahkan hampir menangis. Ia berkata, "Wahai Muwafiq, makanan itu halal bagiku, tetapi haram bagi engkau." "Mengapa demikian?" tanya Muwafiq terheran-heran.
Kemudian wanita janda itu menceritakan kalau dia dan anak-anak yatimnya sedang kelaparan. Telah 3 hari lamanya tidak ada makanan apapun yang masuk ke perut mereka kecuali air. Pagi hari itu, ia keluar dan berkata berjalan berkeliling di sekitar rumahnya. Ia melihat seekor keledai yang telah mati. Ia memotong sebagian daging bangkai keledai tersebut dan membawanya pulang, kemudian memasaknya. Bau masakan itulah yang sempat masuk ke rumah Muwafiq dan membuat istrinya sangat menginginkannya. Mendengar ceritanya itu, Muwafiq segera pulang dan mengambil simpanan 300 dirham yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun dan memberikannya kepada janda tersebut. Ia berkata, "Nafkahilah anak-anak yatimmu itu dengan uang ini." Setelah itu, ia beranjak pulang dan ia berkata di dalam hati, "Sesungguhnya Haji berada di pintu rumahku." Abdullah bin Mubarak terkagum-kagum dengan cerita Muwafiq tersebut dan berkata, "Sedekahmu kepada tetangga dan anak yatimnya itulah yang membuat hajimu diterima dan memberkahi haji kami semua tahun ini sehingga diterima juga di sisi Allah." Itulah kisah tukang sol sepatu yang mendapat pahala ibadah haji karena kebaikan hatinya menyantuni anak-anak yatim dan orang miskin. Sering ditegaskan di dalam Al-Quran betapa pentingnya menyantuni anak-anak yatim dan orang-orang miskin, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini yang artinya, "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Maka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Dan di dalam sabdanya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga menyinggung tentang anak yatim. Berikut hadisnya yang artinya, hadis ini dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari nomor 5546. Derajat hadis ini sahih.